Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai proyek aplikasi CRUD GUI Data Siswa dengan Apache NetBeans. Untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Aldia Rizky. CRUD atau siswa. CRUD atau siswa adalah 4 operasi dasar yang digunakan untuk mengelola informasi siswa di dalam sistem atau basis data. Create, membuat atau menambahkan data baru seperti memasukkan identitas lengkap siswa yang baru terdaftar. Read, membaca atau menampilkan data siswa yang tersimpan. Update, memperbarui atau mengubah data jika ada perubahan informasi seperti alamat, tempat tinggal. Delete, menghapus data yang tidak diperlukan lagi, misalnya siswa yang sudah lulus atau pindah sekolah. Lalu ada CRUD GUI. Apa itu GUI? GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface, yang dalam bahasa Indonesia berarti antarmuka pengguna berbasis grafis. Tampilan program ini menampilkan elemen-elemen visual seperti kotak isian teks, tombol, tabel, menu, icon, dan juga jendela. Sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan program hanya dengan mengklik atau mengketik atau memilih opsi secara langsung tanpa perlu menghafal atau menuliskan perintah kode pemrograman. Penerapan pada data siswa di sini adalah sistem atau program pengelolaan data siswa yang dilengkapi dengan tampilan visual yang memungkinkan pengguna atau administrator untuk melakukan seluruh operasi dasar pengelolaan data, menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data siswa dengan cara yang mudah, praktis, dan tidak rumit. Lalu ada Apache NetBeans. Apache NetBeans adalah perangkat lunak IDE atau lingkungan pengembangan terpadu, gratis dan sumber terbuka yang digunakan untuk membuat, mengedit, menguji, serta memperbaiki kode pemrograman. Fungsi utamanya adalah mendukung banyaknya bahasa, terutama Java dan PHP, lalu mempermudah pengelolaan berkas proyek, struktur proyek tertata dan mudah dikelola, mempercepat penulisan kode, dilengkapi fitur bantu otomatis atau autocomplete. NetBeans menyediakan alat dan template yang memudahkan penggunaan pembuatan fitur CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Pengembangan ini menghubungkan proyek dengan basis data, lalu membuat antarmuka dan logika CRUD secara lebih praktis tanpa harus menulis semua kode dari nol. Software utama, tiga komponen yang bekerja bersama untuk membangun aplikasi CRUD data siswa. Yang pertama ada Apache NetBeans berfungsi sebagai tempat kerja utama untuk menyusun logika aplikasi dan antarmuka serta memudahkan pembuatan fitur CRUD. Dan selanjutnya ada XAMPP berfungsi sebagai penyedia basis data MySQL bagi aplikasi. Dan yang terakhir, Java berfungsi sebagai bahasa perintah utama yang ditulis di NetBeans untuk membangun fungsi dan alur kerja aplikasi termasuk menghubungkan program dengan basis data MySQL di XAMPP. Oke, di bagian slide ke-6 ini tentang database attachment, aplikasi kita menggunakan database tutorial.java dengan tabel utama bernama student. Terus tabel ini memiliki 5 kolom untuk menyimpan data siswa secara permanen. Di kolom pertama yaitu ada NIS menggunakan tipe data integer dan bertindak sebagai primary key atau identitas unik siswa agar data tidak tertukar. Selanjutnya ada di bagian nama, jurusan, dan JK. Ketiganya menggunakan tipe data varchar karena data teksnya cenderung pendek dan fleksibel. Dan di bagian kolom terakhir yaitu ada alamat menggunakan tipe data teks khusus untuk menampung tulisan alamat rumah siswa yang biasanya panjang dan detail. Struktur tabel inilah yang menjadi fondasi penyimpanan untuk semua fitur di CRUD di aplikasi kita. Slide ini menjelaskan 3 file utama atau core file yang menjadi bagian penting dari aplikasi. File yang utama
File utama adalah form siswa.java. File ini berfungsi sebagai tampilan antarmuka atau GUI yang digunakan pengguna untuk menginput, mengubah, menghapus, dan melihat data siswa. File kedua adalah pom.xml. File ini merupakan file konfigurasi Maven yang digunakan untuk mengelola berbagai dependensi atau library yang dibutuhkan aplikasi, termasuk driver untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Kemudian, file yang ketiga adalah koneksi.java. File ini bertugas membuat koneksi antara aplikasi dengan database MySQL sehingga data dapat disimpan dan diubah maupun dari database. Oke, selanjutnya bagian form siswa.java, pengendali dan antarmuka utama GUI, menghubungkan pengguna dengan database. File form siswa.java bertindak sebagai pengendali sekaligus antarmuka utama atau GUI yang menghubungkan pengguna dengan sistem penyimpanan. Di dalam arsitektur aplikasi ini, file tersebut memanfaatkan objek connection yang disediakan oleh koneksi.java sebagai jembatan komunikasi aman menuju database MySQL pada tabel students. Melalui antarmuka ini, input yang dimasukkan pengguna akan diproses dan dirangkai menjadi perintah SQL, seperti menambah, memperbarui, atau menghapus data, yang kemudian dikirimkan langsung ke database untuk dieksekusi secara permanen, membaca dan menampilkan data secara otomatis. Selain mengirimkan perubahan, file ini juga berfungsi secara aktif untuk membaca data dari MySQL dan menampilkannya kembali secara visual ke dalam tabel pada layar aplikasi, serta menyediakan fitur otomatisasi seperti membersihkan form inputan setelah data berhasil diproses atau menampilkan kembali data ke kotak inputan saat baris tabel diklik oleh pengguna. Kemudian, dua file terakhir adalah file pom.xml dan koneksi.java. Nah, pom.xml ini bertindak sebagai penyedia komponen atau driver yang bertugas sebagai manajemen dependensi Maven. Di dalamnya terdapat dependensi MySQL connector strip J. File ini mengunduh pustaka atau library binaire.jar yang berisi driver JDBC. Nah, tanpa driver dari POM XML ini, Java tidak akan memiliki kosakata atau protokol untuk berkomunikasi dengan server MySQL sama sekali. Kemudian file terakhir adalah koneksi.java. Nah, file ini bertindak sebagai pemegang kredensial di database dan menyatukan fungsi dari dua komponen sebelumnya. Kelas ini menggunakan JDBC driver dari pom.xml untuk mendaftarkan driver seperti kelas .forName, lalu melakukan inisiasi object connection lewat driver manager .getConnection. Nah, disinilah parameter teknis database didefinisikan. Parameter teknisnya itu berupa protokol komunikasi, kemudian ada lokasi server yaitu localhost yang kita gunakan, kemudian nama database target yang kita gunakan yaitu tutorial Java. Oke, next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikutnya yaitu video demonstrasi hasil proyek aplikasi CRUD GUI data siswa menggunakan Apache NetBeans. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk melakukan demonstrasi aplikasi CRUD ini. Pertama-tama pastikan MySQL yang ada di panel XAMPP-nya sudah menyala. Kemudian kita buka Apache NetBeans kita dan buka project kita, kemudian kita klik run project di atas sini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini kita akan coba isi NIM-nya, contohnya 8888. Ini hanya bisa angka karena integer. Kemudian di sini namanya contohnya adalah ini. Nah, jika kita klik simpan, maka data ini akan tersimpan pada table di sebelah kanan seperti ini. Nah, kalau kita klik datanya lagi, maka data ini akan muncul di bawah form siswa. Ketika kita klik tombol reset, maka
tulisannya akan bersih. Kemudian jika kita klik lagi dan kita update, contohnya saja namanya menjadi capital semua seperti ini, dan kita klik update, maka yang ada di dalam tabel juga akan terupdate. Kemudian yang terakhir adalah jika kita klik lagi dan kita klik tombol hapus, maka datanya akan terhapus.